$1 juta. Gue ingat banget di meeting tahunan itu gue bareng tim Paras kayak, oke target kita $1 juta per bulan. Anjir, sebulan? Itu target kita. Tapi nggak harus tahun gitu kan. Yang penting dalam 1 tahun itu ada $1 juta. Dalam bulan itulah. Gitu. Oh dalam bulan itu, setahun itu $1 juta. Wow, gila. Kita pengen targetin. Ini kan kalian masih muda ya? Ya. Under 30 loh. Halo, selamat datang lagi kita di Blog First, program dari Bell Entertainment, khusus bicara tentang Web3, kripto dan juga blockchain. Kali ini gue dapat kedatangan tamu spesial banget karena mereka ini adalah kumpulan dari anak-anak muda dan semua under 30. Dan kabarnya itu sekitar 4 tahun yang lalu mereka berhasil mendapatkan funding ya, crowdfunding dari private sale itu hampir 5 juta US. Nah, jadi siapa lagi kalau bukan Paras. Dan inilah dia Ahmad Reza sebagai co-foundernya. Halo bro, gimana kabar bro? Halo. Sebenarnya gue bukan co-founder Paras, tapi gue co-founder Isblue. Oh, sekarang udah Isblue ya? Isblue. Jadi ada beberapa beberapa project lah di mana di Paras. Oke, tahan dulu bro. Jangan langsung masuk dulu nih. Iya. Ini masuk kamar ke Bell Entertainment gimana nih rasanya? Ini udah lama banget gak? Kalau Rizky udah pernah ya? Ricky kan CEO-nya Paras ya? Terakhir kayaknya November ya? Ya November aja. Tahun lalu lah ya. Tahun lalu. Gue lupa kayak tahun lalu ya. Iya. Now you are here bro. Iya. The next founder nih kayaknya. The next founder. Ya. baru belajar. Oke, bro, gini gue mau cerita dulu nih. Ini kan gue salut banget sih. Waktu dulu zaman NFT marketplace. Ya, gue juga sebenarnya buat NFT marketplace. Tapi gue terkagum-kagum sih sama kalian. Waktu Paras gila. Ini di daily sosial tuh gue lihat di Instagram. Buset dapat funding 5 juta. Itu hampir 75 miliar bro. Ini gimana sih perjalanan Paras itu sebenarnya? Sampai sekarang nih lu bilang udah jadi S2 lagi sekarang. Ya. Jadi, ini kan S2 kayak ada semacam film apa gitu. One Piece. Kita ya? inspirasi dari One Piece emang. Oke, cerita. Okay. Gimana? Oke, jadi mungkin kalau Paras ini sebenarnya jadi kalau gue kan baru join Paras tuh di 2021. Oh, 2021. Okay. Paras itu tuh udah mulai di akhir sebenarnya 2020 di Q4 lah mungkin. Oh, Q4 akhir banget ya. Ya Q4 akhir. Jadi waktu itu sebenarnya Paras itu kan gue belum join ya. Jadi gue waktu itu yang join di 2020 itu masih Ricky, salah satu co-founder juga ada Afik, terus ada beberapa developer lah, Ahnaf mungkin ya ada. Jadi waktu itu baru 3 orang dulu pas di 2020. Okay. Nah, awalnya mereka mau bikin sosial media sebenarnya. Oh, sosial media berbasis ini ya? Iya, blockchain, Web3. Cuma di 2020 karena mereka udah ikut akselerator. Akselerator itu akseleratornya biasanya di US, tapi online waktu itu kan. Waktu itu COVID kan. COVID. Open Web Collective gue lupa ya, namanya Open Web Collective. Ya intinya sih para mentornya, dan itu waktu itu booming NFT. Oh iya, saat itu memang NFT sih saat itu ya. Jadi emang NFT marketplace terutama ya. Benar, marketplace. Jadi lagi booming NFT di 2020. Makanya mereka berubah jadi dari langsung berubah langsung ini ya agile ya langsung. Tadinya sosial media. Tapi yang sosmed kemarin tuh masih ada sempat dikerjain gak sih? Jadi kalau sosmed sebenarnya jadi gue sama Ricky itu sebenarnya gue teman kuliah ya. Jadi Ricky ini sebenarnya dari awal emang dia emang pengen bikin sosial media. Jadi emang mau bikin website lah. Jadi gue sempet dulu pas kuliah kita sempat join kayak Tech in Asia gitu kan. Kita join kayak buka booth di sana gitu kan. Kan biasa tuh ada Tech in Asia conference tuh. Nah, pas masih zaman final year student waktu itu kita sempat tuh bikin. Masukin. Jadi emang Ricky ini emang lebih waktu itu memang pengen fokusnya di website, di sosial media. Nah, itu kayak model-model itu nggak sih kayak Friendster, Facebook? Model-model begitu. Nah, kayak gitu. Jadi dulu kita zaman itu pengen bikin kayak personalized website gitu kan. Tapi bisa kok ada sosial medianya gitu kan. Itu tapi ya itu udah lewat lah, udah lewat. Ya. Nah, jadi ya 2020 fokus di akselerator, di 2021 awal itu mereka udah mulai akselerator itu ya. Jadi udah mulai dan setelah 3 bulan mungkin ya, 3 bulan
itu mereka mulai fundraise. Nah, fundraise itu sebenarnya lewat angel doang sebenarnya. Oh, lewat angel. Nah, angel. Iya, Jadi kebanyakan. Terus mereka ini dikenal lewat mana sih, Bro? Ini kan gini ya. Kalau gue pikir kan journey dari Web 2 itu kan agak berbeda sedikit sama Web 3 ya. Karena gue juga 2017 itu udah di dunia Web 2, Bro. Ya. Gue dulu bangun namanya Renhouse, marketplace rental, kemudian ada MyFace juga, itu kayak semacam event organizing management online gitu ya. Nah, jadi journey-nya kita itu gue pikir sih agak jauh berbeda sama journey-nya Web3. Nah, ini boleh lu ini nggak sharing nggak journey-nya waktu Paras itu berarti mereka masuk ke akseleratornya si Web3 itu lewat apa gitu, Bro? Jadi kalau kita dengar, jadi kalau Ricky itu kan sebenarnya dia udah sering ikut hackathon ya. Hackathon, jadi hackathon ya. Hackathon, jadi sering ikut hackathon, jadi ya ikut ya namanya developer ya, jadi ikut hackathon aja kan di situ lumayan duitnya tuh kayak kalau kita, dan kalau di luar kan 10.000 US. Iya, 10 ya. Bisa, ada sampai 100K, 200K ada dapat loh. Benar. Nah, hackathon itu? Ya hackathon, jadi simpel-simpel lah gitu kan. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanyain kenapa bisa kenapa bisa ke situ, ya apa ya? Karena emang kita tuh sebenarnya lulusan tuh 2017 2018 lah. Kita lulus S1 kan. Jadi 2017 18 yang gue tahu tuh Ricky emang sempet kerja di beberapa company dan akhirnya cuma emang dia emang dia fokusnya emang di emang pas kuliah tuh emang sering banyak bahas blockchain lah dia. Jadi emang, dan kenapa bisa ke situ sih mungkin gara-gara info-info hackathon ya, dan akhirnya kenapa bisa join akselerator ya mungkin kan itu kan daftar-daftar aja ya. Iya, daftar aja, di invite. Mungkin karena juga menang hackathon ada projectnya, akhirnya diajakin ikut akselerator, mungkin seperti itu modelnya. Jadi ya. Gitu di situ, di situ lu belum ada itu. Gue malah belum ada. Gue tuh baru join tuh Juli 2021 ya. 2021. Nah, itu. Tapi itu kan teman lu satu kuliah kan ya? Iya, sama-sama kuliah. Di mana? UGM. UGM. Ilmu komputer gitu waktu itu. Oh, ilmu komputer ya. Oh, sama ya berarti ya. Sama. Oh, tapi lu bisa programming juga lu? Jadi gue nggak bisa gue. Gue basic gue bisa lah. Oh, basic. Kayak mau coding gitu kayak gue nggak. Intinya kalau baca smart contract gue bisa lah, ini ini fungsinya ini, tapi kalau bikin lagi gue bisa baca doang, gue bisa baca. Berarti lu mainnya di bisnis ya? Ya bisnis. Jadi gue emang dari awal tuh dari selalu diri kita emang gue selalu di bagian bisnis ya. Ricky emang selalu yang teknikalnya di produknya gitu kan. Gue lebih fokus ke bisnis. Alright bro, ini gue mau tahu sih journey-nya si Paras ini sampai sekarang itu udah gimana sih bro? Kan dulu yang gue dengar-dengar ya ada NFT marketplace, kemudian kalian buat komik lah, kalian buat aku lupa lagi nih Arkana ya. Terus ada lagi yang geotech gitu yang di Solana, gue lupa apa. Ini journey-nya kalian gimana nih sebenarnya? Jadi ya mungkin kalau kita balik lagi ya 2021 itu emang di Q1, Q2 itu kayaknya emang, jadi gue baru gabung Juli ya, berarti Juli itu Q3 mungkin Q3. Nah kita baru jadi baru di Juli itu baru mulai proses hiring tuh sebenarnya Paras. Jadi Paras itu awalnya karena udah dapat funding, kita udah build, Ricky udah mulai build NFT marketplace, tapi tokennya belum ada waktu itu, masih proses. Jadi kan kita sebenarnya kalau kita funding itu sebenarnya kan kita dari IDO, jadi hasil token sale kan. Tapi kan kalau IDO itu kan harus ada tokennya bro. Ya udah, makanya di tokennya udah ada waktu itu. Jadi jadi emang kita baru launch token tuh seingat gue di September atau Oktober gitu. Itu ide siapa buat token? Ide siapa? Ya emang Web3 kan, emang. Oh iya. Iya kan bisa juga pakai NIR kan. Nggak harus, kan bisa juga pakai nggak harus pakai native token juga kan. Iya, cuma ya balik lagi ya, maksudnya kan ini project Web3, masa nggak ada punya identitas lah ya. Masa ada tokennya, identitas lah ya, identitas. Ya jadi 2000 ya tadi itu, jadi gue baru mulai. Jadi sebelum mungkin cuma 3 orang, 4 orang ya sebelum gue join ya. Nah, di Juli itu baru mulai banyak, mungkin ada sampai 10 orang lah mungkin. 10 orang. Nah, kita baru 10 orang. Ini organisasinya semua developernya atau ada bagian bisnisnya juga, manajemen gitu?
jadi gue mungkin satu-satunya orang bisnis waktu itu. Oke, lu doang. Manajemen? Ada. Operation? Jadi belum ada. Marketing? Itu benar-benar banyak banget tuh kan. Masih Ricky sama Afik lah waktu itu. Jadi kita belum ada tuh. Jadi fokusnya masih di produk. Oke. Tapi waktu itu udah butuh business development. Ya kan, yang harus partner gitu kan. Nah, jadi gue ya apa ya? Ki kalau lu butuh bisnis development kabarin gue ya gitu kan. Akhirnya dia kita butuh nih Za gitu ya. Akhirnya gue mulai pelajarin, ya udah join. Nah, apa tadi? Lupa gue. Ya journey-nya lah. Abis dari situ, dari Paras, kalian buat apa? Jadi di Juli itu kita mulai proses build marketplace. Marketplace udah ada ya, cuma tokennya mungkin. Tokennya itu yang gue lupa ya, September apa Oktober itu kita token sale. Kita waktu itu di NIR. Kita sebenarnya Paras itu salah satu project pertama di NIR. Oh my god. Ya itu karena NIR juga masih baru, bro. Masih baru. Iya, itu baru tapi you're the first. Iya, kita the first decentralized app lah. Wow. Yeah. Gila loh. Yeah. Kan ada Octopus yang gue tahu. Octopus. Tapi yang launch waktu itu Paras yang pertama. Gila. Itu. Nah, jadi emang yang pertama itu nikmat ya? Iya, kita emang kejarnya yang kayak gitu, yang pertama. Yang pertama. Pionir gitu kan. Oke. Gitu. Ya udah jadi akhirnya ya udah tim kita masih nggak lebih dari 10 orang developer, cuma mungkin gue bisa bilang 50% developer, yang lain-lainnya tuh fokusnya di produk gitu ya. Maksudnya produk fokusnya khususnya kita ada ngembangin komik juga ya. Web3 komik gitu ya. Itu udah mulai sebenarnya projectnya. Jadi ada timnya sendiri yang mana itu fokusnya emang ngekurasi komik-komik Indonesia. Jadi kita mimpinya kemarin itu pengen bawa komik-komik Indonesia ke Web3. Bagus sih. Bagus sih. Cuma waktu itu berat juga bro. Maksudnya kayak karena Web3 banget, lu harus connect wallet, lu mau baca komik harus bayar pakai wallet gitu. Misalnya kita harus ini connect wallet pakai kripto, jadi ribet. Pakai NIR waktu itu kan. Iya. Susah banget onboardingnya. Padahal orang tinggal download aja ya. Mangga itu. Benar, tinggal download baca gitu. Benar. Gitu. Ya udah. Sebenarnya jurninya bagus, cuman dari sisi bisnis agak runyam ya. Iya. Kita emang selalu mikir apa yang belum ada gitu kan. Iya. Apa yang belum ada, dan kebetulan ya teman-teman Ricky, Afik juga emang orang-orang yang benar-benar kita nggak mau yang apa ya, yang gue bisa bilang itu kita kalau udah ada ngapain kita bikin lagi gitu kan. Gitu. Jadi pengennya pionir lah ya, ya dalam sebuah platform yang berbasis ini ya, decentralized ya. Oke. Kalau nih kita balik lagi ke yang pertama, sukses story dari si Paras nih ya. Ini nama Paras itu dari mana sih sebenarnya? Paras, waduh kalau Paras sih Paras itu kan paras muka wajah gitu kan. Jadi kan awalnya kan sosial media gitu kan. Oh, kayak Facebook lah ya. Buku muka ya. Muka ya. Paras. Oke. Jadi ya tadi itu. Nah, berarti tadi Paras ini buat sosial media mirip Facebook. Terus di spin off lah jadi NFT marketplace. Nanti kayaknya kita mau lanjutin lagi tuh jadiin sosial media tuh. Itu ada lagi, itu kita juga inilah banyak eksperimen lah gitu. Tapi kan ada ini proyeknya satu lagi, siapa? Myriad itu. Myriad ya tergantung kan, maksudnya. Kita kan yang penting launching dulu kan, kita lihat marketnya gimana gitu. Oke. Itu menarik sih. Facebook berbasis decentralized. Gak tahu aku udah ada atau belum tahu ya. Yang booming belum ada kayaknya ya. Friendtech mungkin ya, Friendtech. Yang Friendtech ya. Friendtech ya. Apalagi ya sosial media ya. Jarang sih ya. Yang gue tau cuma Friendtech itu yang paling boom sih yang untuk saat ini ya. Tapi ya itu masih inilah. Kita sekarang fokusnya di beberapa project baru lah. Jadi ya tadi balik lagi cerita ya. Jadi tadinya abis kita IDO, itu initial DEX offering. Jadi di NIR itu ada namanya Refinance. Nah kita waktu itu IDO-nya tuh di Skyward Finance. Kayaknya Skyward Finance tuh udah nggak ada kayaknya. Udah gue cek website udah nggak. Udah close ya. Udah nggak update. Kayaknya Myriad juga di situ juga deh launching sempat IDO kan. Nah, kita waktu itu IDO di September, kita berhasil dapat 400.000 NIR waktu itu. Nah 400.000 NIR itu sebenarnya balik lagi ya, harga di waktu itu ya 400.000 NIR itu kan sempat di bulan udah dari 8, 9, 10 ya gitu. Jadi kalau misalnya 400.000 NIR kalau kali 10 kan udah $4 juta gitu kan. Ini $10 ya?
Ya $10 waktu itu harganya. Gitu, sekarang harganya 3, berapa gitu, udah turun banget kan. Iya. Nah, jadi kita sempat IDO di situ, dapat funding kita sebenarnya dari situ, dari ini. 400 ya, dan seperti kayaknya all time high-nya Near itu sempat di 20, bro. Oh, pernah di 20. Pernah di 20. Jadi ya lu bayangin kalau 400.000 ya kali 20 kita sempat punya 7 sampai 8 juta dolar gitu. Nah, tapi itu waktu itu di Near gitu. Iya. Ya udah, jadi 2021 fokus kita itu eksperimen, kita cek market, kita ngobrol sama orang-orang lah gitu kan. Iya. Nah, setelah IDO itu kita baru mikirin tuh gimana nih? Karena kan kita udah jual token nih, ya kan. Otomatis kan kita roadmap kita di Paras waktu itu kita harus lanjutin kan. Kita nggak mungkin kayak kalau kita mau kabur ya gampang jelek dong. Gampang aja gitu sebenarnya kan. Karena ya investor kita juga kebanyakan ya buy token kripto gitu. Buy token kan juga token, kan. Cuma kan kita nggak mau, kita pengennya ini project ini lebih sustain lah gitu. Tapi kan kayak kalian itu pemain awal-awal, menurut gue sih itu kalian luar biasa loh. Which is kalau misalkan nih kayak gue ya, gue itu dulu kenal yang namanya bisa buat token, kemudian bisa nge-private sale, jual gitu, crowdfunding. Itu gara-gara gue udah pernah coba beli beberapa token-token gitu sih. Gue udah pernah coba kan. Nah dari situ gue mikir, oh kayaknya gue bisa buat token sendiri nih kan gitu ya. Nah ini kalian punya pengalaman sendiri nggak untuk ya terutama mungkin orang-orang di awal ya kayak Ricky sama Afik itu mereka punya pengalaman untuk beli token-token sebelumnya? Iya gitu nggak? Kayaknya kalau yang gue tahu sih mereka udah mulai ini ya trading, udah mulai kayaknya udah tahu ya. Udah tahu lah, udah tahu. Jadi emang kita karena kan yang lu bilang tadi kan mereka memang fokus di developer kan sebenarnya. Benar. Sementara kan developer sama trading kan agak jarang lah bro gue lihat. Iya. Gue punya developer nggak ngerti trading. Oh gitu. Iya. Bisa trading tapi nggak bisa ngoding. Oh gitu. Nah, makanya gue bilang kayaknya mereka udah pasti tahu sih. Itu kan salah satu journey kan. Bagaimana buat token kemudian private sale itu kan bukan hal yang gampang. Yep. Butuh pengalaman itu. Iya kan? Apalagi menentukan tokenomicsnya nih. Benar. Yep. Gimana supaya nggak ambruk pada saat semua lagi withdraw. Nah ini nggak ambruk. Nah itu kan banyak pemikiran di situ, terutama di tokenomicsnya. Nah jadi gue pikir memang harus ada pengalaman sebelum-sebelumnya. Ya. Mereka sih kayaknya karena hackathon ya, maksudnya kan biasanya kan hackathonnya dari Filecoin, dapatnya hadiahnya juga kayak token gitu kan. Mereka inilah hold lah gitu. Iya kan. hold. Iya. Dan sebenarnya kalau untuk masalah kita di Paras ya, maksudnya karena kita waktu itu kita sangat dekat sama Near Foundation sebenarnya. Jadi Near Foundation ini sebenarnya banyak bantuin kita. Iya. Karena kan pertama the first step gitu kan. Ini Indonesia loh bro, mereka percaya sama Indonesia. Ya bagaimana orang kayak percaya lah. Percaya. Jadi ya mungkin ada cerita lagi ya. Kayak jadi pas kita selesai IDO itu di 2021 Desember itu gue ingat banget kita meeting sama CEO-nya Near Foundation, Ilya waktu itu. Ada Ricky juga. Di situ kita malah mau dikasih tambahan lagi bro, $5 juta waktu itu. Buat ekosistem gitu kan. Jadi kita nge-onboard project-project ke Near. Ya nanti kita akan kasih lah grants insentif gitu kan. Wow, okay. Nah itu kita sempat tapi waktu itu nggak jadi karena adalah cerita di 2022 itu kan crypto crash lah ya. Di 2022 market bir ya. Kita waktu itu kita diumumin lah gitu kan kayak oke, Paras akan dapat nih gitu kan ekosistem fund gitu. Di situ Paras kalian udah ada token? Udah ada token, udah launch, udah IDO. Nama tokennya apa sih? Paras. Oh sampai sekarang masih ada ya? Masih ada. Masih kita di listing di MEXC. Oh MEXC. MEXC dan kalau ada di Refinance juga. Soalnya listing token mahal bro. Ya emang mahal tapi masih cukup lah dananya. Iya dulu kemarin itu kita belum jadi dapat lah 50K dapat lah. Iya dapat 50 ya dapat. Ya, asal jangan di Indonesia aja lah. Indonesia, waduh. Jelas. Gue malah pengen di Indonesia tapi sama kayak Ricky udah 100K. Gak jelas juga. Iya. Investornya juga ada. Kayak gitu ya. Paling beli $10 kalau turunnya ngamuk-ngamuk gitu. Gak jelas lah pokoknya. Iya kan? Benar. Di sana orang luar sana bisa katakan rugi $1,000 ya diem aja gitu loh. Iya. Yang ini $10 loh. Bahkan ada mungkin $1 kali ya. Iya. Ributnya entah kemana-mana montongnya gitu. Iya. Gak sehat gitu loh, gak sehat. Iya.
Jadi ada rencana ini listing di Indonesia rencana? Nggak ada? Kalau untuk sekarang sih kayak untuk Paras itu sendiri masih di MEXC. Jadi sekarang kita nggak fokus ke apa ya, udah jalan sendiri lah. Maksudnya kan NFT marketplace Paras ini kan gue bisa bilang kita udah nggak on-board project, tapi masih orang ya masih bisa pakai gitu. Masih lah, jual beli kan. Last terakhir kayak 30 hari terakhir gue baru cek, itu kita masih ada 50.000 lah transaction volume. Oh volume 50.000 ya? 50.000 USD. Ya kan lagi bull market kan ya? Lagi kan. Bener lagi. Sempat kemarin. Lagi yang tiarap-tiarap itu kan udah pada wah bangkit lagi nih kan. Bangkit lagi benar. Iya kan. Jadi ya udah kayak 2022 tuh fokus ke NFT marketplace. Di 2023 itu kita banyak eksperimen project lah. Oke. Waktu itu ya gue bisa bilang kita ada, waktu itu problemnya sebenarnya di mass adoption kan. Karena kan problem semua di Web3 itu mass adoption ya. Jadi kita bikin project komik 2021 itu nggak jalan. Maksudnya kayak nggak jalan karena nggak ada users kan. Ada users cuma nggak sesuai target lah gitu. Terus mungkin ada beberapa strategi yang harus dilakukan kali bro. Ibaratnya kesuksesan kalian di Paras kan sebenarnya udah bisa menjadi bahan pertimbangan juga untuk kalian buat produk baru dengan ya journey yang sama. Karena ya bicara tentang mass adoption sebenarnya kan kita balik lagi bicara tentang komunitas kan. Seberapa besar sih mass adoption yang mau kita targetin? Kalau menurut gua kayak komik-komik itu nilai 5.000 orang, 10.000 orang, I think it's big enough bro. Oh ya. Iya bro. Ya katakanlah dari sisi bisnis, katakanlah mereka subscribe lah, katakanlah $5 aja sebulan. Gua kira ya lumayan juga sih, sebulan loh itu. Sebulan ya. Iya, 10.000, 50.000 loh, itu udah earning tiap bulan loh itu. Ya. Kalau Paras kalian pernah satu bulan tuh berapa transaction volume-nya? Volume. Pernah sampai berapa? Ini mungkin kita total $25 juta. Total 25 juta. Total 25 juta. Jadi itu berarti berapa 4 tahun ya? 2022 doang sih sebenarnya itu. Oh 2022. 2022 sampai 2 ya. Jadi berarti $25 juta kali 5% atau berapa? 1%. Kita cuma ambil 2%. 2% ya? 2%. Wow. Itu pun juga 1%-nya kita masih, kan kita ada Paras token staking ya. Oh di staking. Kita staking, jadi kita give back to the community lagi. Nah, jadi itu nanti yang kita ada staking programnya nih. Jadi salah satu utility-nya Paras token itu juga ada stakingnya gitu. Nah jadi dia bisa 1%-nya itu kita oper ke staking gitu. Gila loh bro, $25 juta loh bro. Berarti ini mirip kayak ini ya. Kayak sekarang kan yang di Solana punya kan ada Blur ya. Berarti kalian ya Blurnya Solana ya? Iya bisa saat dibilang, itu ya. Bisa dibilang. Kita biasa bilang cara kita ngenalinnya kita OpenSea-nya di Near Protocol gitu. Karena gue dengar malah Paras itu bukan terkenal di Indonesia loh. Iya. Terkenalnya di luar. Benar. Itu yang kadang-kadang gue mikir wow gitu loh. Iya benar. Itu dan juga, kalian juga target marketnya kan nggak Indonesia kan? Kita selalu pengen Indonesia, iya, tapi selalu Indonesia. berakhir global gitu. Iya berakhir global ya. Ya itu sih, jadi kalau gue mungkin ya itu yang tadi yang terkenal di luar itu ya. Jadi gue sempat tuh di 2022 gue join satu conference di Paris waktu itu, Paris Blockchain Week. Itu pertama kali gue ikut conference tentang kripto gitu kan. Oh di Paris? Iya di Paris. Enak sekali hidupmu nak. Waktu itu ya orang mulai conference mungkin di Rizkalto. Oh gitu. Lu langsung ke Paris ya? Gue langsung ke Paris. Hidup itu nggak adil bro. Karena waktu itu eventnya gue pengen apa ya, April itu kayak cuma ada itu waktu itu. Nah gue join dan kebetulan ada Near. Oh di sana. Di situ ya, pertama kali gue ketemu langsung sama teman-teman dari Near. Dan ya udah gue kesana, gue pakai baju Paras nih. Semua orang teman-teman di Near ya tahu, oh you're from Paras gitu kan. Jadi gue kayak wah gila keren juga nih gitu kan. Jadi lu sendiri waktu itu? Waktu itu gue sendiri karena waktu itu bulan puasa kan. Bulan puasa. Jadi waktu itu ya udah. Emang petualang sejati. Ya gue emang suka traveling. Ini teman-teman ya, ini kalau kalian tahu ngikutin IG-nya ya. Ini keliling-keliling dulu ini. Keliling-keliling jalan-jalan ya. Ini besok katanya mau ke Denver. Ya gue mau Denver besok. Amerika bro, Colorado coba. Coba. Hari ini dia podcast ya. Besok dia udah terbang ke Amerika coba kan. Ini emang
Kadang kita jealous juga sama dia nih. Jealous ya, parah nih. Makanya lu ngechat gue. Aduh, oke. Berarti tahun habis 2022, 2003? Jadi 2021 kan 2023 habis IDO, 2022 lebih naik atau turun? Apa tuh? Volume. TVL-nya? Pasti turun Ya. Karena bear market ya. Jadi sebenarnya 2021 itu gue ingat banget 2021 itu the whole total volume itu $1 juta doang. Jadi kayak 2021 ya, karena kita juga baru launching kan Juni-Juli itu. Jadi $1 juta. Gue ingat banget di meeting tahunan itu gue bareng tim Paras kayak, oke, target kita $1 juta per bulan. Anjir, sebulan? Itu target kita. Tapi nggak harus tahun gitu kan. Yang penting dalam 1 tahun itu ada $1 juta. Dalam bulan itulah. Gitu. Oh, dalam bulan itu setahun itu $1 juta. Wow, gila. Kita pengen targetin di Ini kan kalian masih muda ya? Ya under 30 loh. Gue aja masih, gue udah under 40 kan. Itu gue salut banget sih anak-anak sekarang ya. Menciptakan uang itu jutaan dolar loh. Ya itu gue juga baru tahu pas di kripto ya. Ternyata wah. Okay. Iya kan. Jadi banyak orang berpikir bahwa di kripto itu hanya trading doang kan. Padahal ya seperti kalian ini membangun sebuah proyek decentralized application gitu kan. Which is aku nggak tahu ya kemudahannya dibandingkan dengan membuat aplikasi yang existing untuk Web3 apa lebih susah mana, gue nggak tahu. Cuman kalau gue mikir sih gini, karena ini kan baru ya, otomatis dalam tanda kutip kan pasti bakar-bakar duit kan. Benar. Karena kan membangun sebuah aplikasi di atas aplikasi kan. Benar. Artinya kita bilang bahwa NIR itu kan sebuah blockchain baru lah ya, layer 1 ya, blockchain baru, which is kalau kalian membangun aplikasi kan di atasnya si NIR. Nah udah pastilah mereka juga punya dana untuk ya bagaimana mengembangkan blockchainnya mereka melalui ekosistem kan. Dan ya itu sih teman-teman, gue tuh selalu belajar sama Paras bahwa kalau ada nih kalian tahu nih misalkan blockchain baru ya. Sekarang kan lumayan banyak ya, kayak ada Sui, ada Aptos, ada apa lagi ya? Banyak ya sekarang kan. Banyak. Nah itu ya udah create project di atas mereka langsung ya. Pasti mereka dapat grant lah ya. Benar. Enggak susah juga bro dapat grant sebenarnya karena kayak ya apa ya, kita juga harus build something dulu lah. Jadi kita nggak bisa kayak langsung gue mau build ini di sini terus langsung dapat grant, kayak itu susah lah. Harus kenal karena dulu. Kan lawan lu banyak bro. Benar, ada community-nya juga kan. Iya, ada community banyak bro. Bukan hanya 10-20, mungkin ratusan. Ya kan kompetitor kan. Seluruh dunia soalnya kan. Iya kan. Tapi menurut lu lebih gampang nggak sih ini dibandingkan kita harus ke VC gitu ya, venture capital. Oke. Menurut lu gimana? Jadi yang tadi gue bilang ya, sebelum IDO sebenarnya jadi Ricky tuh pas mulai hiring ya, di Juli itu sebenarnya udah dapat beberapa visi sebenarnya. Tapi kita bukan visi apa? Visi yang ini yang biasa, common. Yang agak terkenal mungkin Dragonfly Capital ya. Itu Web3 kan? Itu Web3 biasanya di. Enggak, maksud aku yang visi yang Web2 sih. Web2 susah. Iya kan? 2022 tuh gue inget pas kita habis kayak East Ventures. Oh gitu ya kan? Agak sulit sih atau karena AC Ventures kan mereka masih nutup mata kan sampai sekarang. Tapi ini bro, ada cerita dulu kita di 2000 abis IDO kita umumin gitu kan. Di 2022 itu Q1 Q2 tuh gue banyak banget meeting sama visi Indonesia ya. Visi Indonesia banyak banget yang hubungin tim kita. Iya. Intinya waktu itu mereka sangat tertarik lah mau belajar. Iya. Justru mereka mau karena nggak ngerti, belum terlalu ngerti lah ya. Oke. Justru mereka mau pelajarin dari kita gitu kan. Tapi lama banget mereka belajarnya ya. Ya karena kan industri juga mereka pelajarin banyak bro. Maksudnya kan nggak cuma visi kan. Maksudnya nggak cuma Web3 kan. Ada beberapa industri kan. Iya. Dan ini kan baru banget, maksudnya ya nggak banyak community-nya gitu kan. Market cap-nya juga kan dibanding. Dan memang sih kalau gue bilang sih ya masih proyek hit and run lah ya. Iya kan. Ya kan ya kita terus terang aja masih proyek hit and run. Artinya setiap tahun itu kita punya sebuah tema baru kan.
Katakanlah tahun ini kita punya beberapa tema loh tahun ini. Ada AI temanya, kemudian ada RWA kan. Real world asset. Kemudian ada decentralized storage, decentralized computing bro. Oh computing ya. Kalau decentralized storage kan udah ada kan dulu kan, IPFS itu kan, Filecoin kan. Yap. Nah kalau sekarang decentralized computing. Iya. Kemudian apalagi kemarin ya, ada yang modular gitulah. CBDC juga tuh. CBDC juga masuk ya. Jadi memang di kripto ini kan punya buzzwords gitu lah tiap tahun. Artinya memang nggak sustain ya. Paling ya sekali 2 tahun berubah, 2 tahun berubah, 2 tahun berubah. Ya balik lagi bahwa semua itu pasti akan menemukan jalannya masing-masing sih menurut gue ya. Kayak NFT marketplace kan sebenarnya dulu banget kan sudah ada kan yang kripto kritis kan, punya Ethereum kan 2018 loh itu. Cuman memang karena masih belum booming dan gambar-gambarnya kan aneh-aneh kan, istilahnya kayak pixel-pixel nggak jelas gitu, kayak ini apaan sih gitu ya. Nah akhirnya begitu NFT marketplace booming, waktu OpenSea buka, udah semua orang buat NFT marketplace. Akhir itu ya turun lagi gitu. Jadi memang di situ gue lihat bahwa visi-visi yang di Web2 itu ngelihatnya kayaknya ini bisnis nggak sustain gitu. Benar. Tapi menurut gue bahwa di dalam dunia bisnis digital itu apa yang lu buat sekarang itu belum tentu mati loh. Ya kan? Belum tentu loh bro. Benar. Bisa aja bangkit lagi di mungkin 4 tahun lagi, 5 tahun lagi. Yang penting lu udah punya basic. Benar. Ya kan? Dan yang gue tahu sih emang yang ngerti yang kayak gitu-gitu emang Web3 investors ya. Makanya kita biasa itu, makanya di yang tadi gue bilang kita banyak ketemu Web2 VC dan akhirnya ya kita gak ada goal ya. Ya nggak, karena waktu itu kan baru dapat $5 juta kan. Oh ya nggak perlu juga mereka ya. Kita nggak tahu mau ngapain, kita aja nggak tahu mau diapain nih duit gitu. Mau kita mau apain nih, dan kita juga belum ada planning gitu kan. Karena kan target kita terkejut lah ya. Terkejut aku mendapat duit. Ada yang nanya nih kayak katanya kalau kalian fundraise boleh ya hubungin kita gitu. Okay. Ya 2022 intinya kita waktu itu lumayan sibuk lah. Karena ya walaupun crypto crash juga ya. Cuma karena kita waktu itu lagi sibuk. Jangan crypto crash lah. Oh inilah. Bear market lah. Bear market. Kalau crypto crash itu langsung minus 98% gitu. Oh gitu ya. Enggak juga lah. Bener ya. Ya gitu lah. Jadi 2022 kita benar-benar sibuk. Apa ya? Karena tapi ada sih yang investor visi yang terkenal waktu itu yang deketin kalian, yang lu tahu? Yang Web2 visi. Iya. Gue bilang, aduh. Nggak masalah. Gue bilang ya, kayaknya beberapa yang kayak AC Ventures. AC Ventures. AC Ventures juga pernah meeting. Jadi maksudnya tim-tim ini ya, maksudnya tim-tim investment mereka ya. Pernah meeting sama tim sama Ricky lah mungkin waktu itu. Jadi ya gue bisa bilang kalau untuk yang kayak gitu biasa dulu itu yang meeting Ricky. Gue tuh banyak meeting tuh biasa yang kayak let's say sama Dragonfly Capital. Itu biasanya kita atau sama beberapa VC yang udah invest ke kita. Kita biasanya ada bi-weekly meeting gitu kan. Nah kita update tuh beberapa update kita lah dari. Mereka biasanya tekanan gitu sih, ngasih tekanan gitu sih. Santai soalnya gini, jadi atau nothing tulus aja. Nothing tulus. Karena nothing tulus ya. Ya. Karena kan beda kan, kalau di visi yang Web2 itu kan mereka minta share kan, equity. Jadi ada ya bangun badan perusahaan, mereka minta share biasanya ya equity, katakanlah 5% dalam ya 100K misalkan. Nah kalau di kripto kan beda, itu kan tukar guling token kan, karena nilai token itu kan ya memang ya itu bernilai gitu kan, kayak model-model saham. Ya namanya blockchain company lah, maksudnya blockchain company kan emang fokusnya di token kan. Jadi nggak equity. Ya. Kecuali kalau emang dia blockchain company yang mungkin apa ya buat enterprise, ada servisnya gitu kan. Atau dev shop. Cuma kan ya VC juga kan mau ke dev, maksudnya dev shop kan berapa sih ininya kan? Mereka kan nyari unicorn kan. Iya. Nah sementara kalau kita kan di Web3 ini kan Web3 investor ini maunya ya udah hit and run lah. Iya, token aja misalnya gue invest di token, gue ngapain invest di equity gitu kan. Karena di ya gue ada beberapa ketemu Web3 investor juga dulu dari US kebanyakan. Ya mereka bingung ngapain gue di equity gitu. Gue mending. Toh juga kita decentralized ya kan. Iya. Even pada dasarnya sebuah proyek decentralized itu sebenarnya nggak usah perlu PT. Yep. Indonesia aja yang ya dia bilang nggak jelas gitu ya. Ya
Cuman dia terpaksa harus gitu. Benar. Padahal kan di dunia kita sebenarnya nggak perlu PT, nggak ada badan, karena kan semua sudah bisa dibilang sudah di dalam smart contract kan. Ya benar. Jadi iya kan? Karena udah token juga kan. Dan iya. Ya cuma itu juga sih. Jadi Web3 investor juga gue kalau jadi mereka juga apa ya? Kok bisa ya mereka percaya cepet banget gitu kan? Kalau misalnya gue kabur. Ya mungkin karena uangnya banyak banget bro. Oh gitu benar. Itu bisa jadi. Karena uang banyak banget. Iya. Even lu cabut apa nggak masalah sama dia, tapi gue ingat lu loh, gitu kan. Itu yang jadi ini. Jadi kita nggak mau kayak gitu kan. Jadi kita pengen trust investor kita ini benar-benar bagus lah di kita. Gitu. Iya. Jadi kalau menurut lu ngerunning sebuah project Web3 untuk digunakan lah ke beberapa ya user lah yang existing sekarang itu, lu punya ini gak sih bro kayak ya semacam suggestion lah apa yang lu harus lakukan gitu melihat animo dari luar negeri ini. Yep. Mau build Web3 ya? Iya. Ya jadi yang gue selalu pelajarin dari Web3 ini ketika kita mau ke Web3 itu tuh udah global since day one. Global since day one. Global since day one. Jadi nggak perlu lagi namanya market expansion. Udah nggak ada lagi. Lu mau ke ya kan market Thailand, expansion nggak perlu lagi ya. Perlu lagi karena ini global in day one. Orang bisa langsung login, bisa langsung mau pakai wallet juga bisa gitu kan. Kecuali mungkin kalau negaranya ini mungkin ya dia resistik terhadap ada beberapa negara. Ada beberapa negara. 13 gitu. Negara. Ya, jadi ya cuma itu. Jadi gue sih gue semangat di situnya karena since day one artinya gini, lu bisa mengakses capital dari luar negeri kan, dan cepat gitu, dan siapapun bisa. Ini kan kenapa ada kripto itu alasannya gitu kan. Karena kan kalau lu let's say misalnya di Indonesia doang ya cuma orang Indonesia aja yang bisa masuk, atau misalnya orang-orang yang udah warga negara Indonesia misalnya gitu kan. Lu mau pindah negara juga harus harus warga negara sana gitu kan. Nah kalau kita main di kripto ya wallet aja, orang percaya sama projectnya ya dia beli token lu bisa develop gitu kan. Tapi lu tahu nggak bro, berdasarkan data yang gua dapat ya, pengguna kripto di dunia Indonesia itu nomor 4 loh bro. Nomor 4 berdasarkan persentase. Oh ya, gue dengar airdrop hunter kebanyakan di Indonesia. Ya bisa jadi airdrop hunter ya kan. Tapi ya menutup mata aja lah kita ya. Artinya bahwa persentase pemain kripto di dunia loh itu kita nomor 4 loh bro. Yep. Pertamanya orang Amerika, yang kedua Brazil apa ya. Baru yang ketiga dari Vietnam, baru kita keempat. Ya, mungkin karena manfaatnya kali ya di kripto ini. Kayak gue bisa bilang personal gue di kripto ini ya artinya lu punya let's say $100 gitu. Lu bisa make it $1,000 gitu dalam iya, kan? Iya. Bisa even lu tanpa duit loh. Oh, tanpa duit ya. Banyak loh, bro. Benar. Mereka dapat airdrop dulu ya kan. Dan enggak ngasal-ngasal loh airdrop. Gua kemarin airdrop WorldCoin itu sekarang udah $600 loh. Oh iya, gue juga bro, lu yang pakai mata itu kan? Iya. Iya gue juga. From nothing loh bro. Iya benar. From nothing. Iya. Jadi gue kebayang sih ada, ya sekarang kita lihat ada berapa? 10.000 token kan? 10.000 token katakanlah yang bagus-bagus 500 aja. Airdrop katakanlah dapat $55 sampai $100. From nothing loh itu. Iya. Yang ngerjain tax hanya mungkin ngikutin testnet, kemudian posting di sosial media, mereka dapat airdrop. Yep. Dan let's say harga waktu itu 0,0001 dan 2 tahun lagi jadi $1 kan nilai $10 itu bisa jadi $1,000 yang seperti itu. Ya, itu sih. Habis $1,000 dia masuk ke futures, jadi $10,000 gitu ya. Bisa. Itu bisa. Hal yang nggak bisa ditemukan di dunia selain kripto sih menurut gue. Ya benar. Iya. Dan karena mungkin 24 jam juga kan, nggak ada market open close gitu, jadi ya kita bebas aja gitu. Jadi makanya gue bilang bahwa Indonesia itu gue bilang banyak orang pinter sih bro. Apalagi yang bilang bocil-bocil itu. Kita bocil-bocil sebenarnya juga. Ya, kita udah agak tua. Udah agak tua ya. Bocil-bocil bro, SMP itu. Anak-anak SMP, gue pernah dengar tuh, anak SMP. Udah cerita wallet address lu mana katanya. Anjir. Benar. Anak SMP lo bro.
gue mau airdrop hunter bayangkan. Artinya gini loh, kalau kita bicara tentang bank yang ada sekarang, sistem finansial, mereka harus punya bank itu atau ATM kan umur 17 tahun 17 kan? ya, nunggu gitu. Iya kan? Sementara anak-anak sekarang gila loh bro. Benar ya, keren. Anak-anak 5 tahun, 7 tahun aja udah bisa jadi YouTuber kan. 11 tahun mereka udah bisa ngoding Roblox loh. Iya benar. Which is itu mereka jual, mereka dapat duit. Benar. Nah sekarang kalau mereka nggak punya bank, pakai bank bapaknya, agak susah lah. Susah. Siapa kreatornya, nama terima duitnya siapa? Jadi gue lihat bahwa ini sebuah transformasi yang sangat luar biasa sih. Bagaimana anak-anak sekarang itu tidak harus 17 tahun, mereka sudah punya finansial. Benar. Dan ya. Iya kan? Benar sih. Dan salah satunya ya dengan cara itu tadi, wallet aja. Wallet ya. Mereka tinggal register, create wallet, jadi bro. Jadi ya. Download app-nya. Dan di app ini, wallet ini kan semua perputaran duit udah bisa. Udah bisa semua. Udah bisa terima. Udah bisa terima bro. Iya. Benar. Iya kan? Iya. Dan yang gue bilang tadi, mungkin nggak dari modal 0 sampai $1 juta? Mungkin. Ada journey-nya. Ada pasti. Ada journey-nya. Ini benar-benar memang modal 0 bro. Kan banyak pengusaha bilang, oh gue mulai dari 0 katanya. Padahal nolnya ini udah dia punya duit $1 juta kan. Banyak kayak gitu. Kalau ini benar-benar dari 0, dari nothing, dari nggak ada apa-apa. Benar. Journey yang tadi itu. Iya. Iya kan? Setuju gue, itu gue setuju. Karena emang airdrop hunter tuh udah, maksudnya bukan jelek ya, maksudnya airdrop hunter menurut gue bagus ya, karena dia mau ngegedein community kita. Oh iyalah, karena kan memang ada kayak semacam barter kan di sana. Istilahnya gue kasih lu duit, lu gue kasih token, lu mainin. Artinya kalau banyak main kan komunitas nambah. Otomatis orang lihat ini proyeknya legit, kemudian orang beli tokennya, harga tokennya naik, dia tinggal distribusi. That's great ekonomi gitu loh. Iya kan? Iya. Tapi masih banyak orang yang skeptis. Skeptis ya, benar. Ini yang gue pikir, kenapa lu nggak mau move on ke dunia yang gue bilang ini baru gitu loh. Jadi kalau ya kita waktu itu emang ada sempat juga problemnya di situ kan. Karena kan kita pengen nge-onboard beberapa bisnis Web2 gitu kan ke Web3, dan emang mereka ya kalau nggak dibayar nggak mau masuk gitu contohnya. Gitu. Jadi ada fulusnya nggak dia, kalau nggak ada gue nggak mau gitu kan. Nah terus kita ngelihat juga karena sulitnya juga orang ngerti wallet gitu kan. Nah makanya kan banyak sekarang kan kalau lo mau bikin wallet tinggal login email aja gitu kan. Iya. Dan ada juga yang kayak contohnya kemarin di Ethereum mereka bikin account abstraction yang mana yang kayak nggak perlu proses blockchain tuh nggak perlu diribetin gitu kan. Oh nggak ada kayak private nggak ada. Jadi tinggal face ID aja atau apa gitu kan. Oke. Tapi gitu. Semua berbasis blockchain lah. Blockchain, tetap masih ada blockchain tapi kita abstrak ya, abstraction ya. Oke. Gitu. Jadi gue ngeliat emang kalau kita balik lagi ya, maksudnya kayak untuk orang mau ngomongin skeptis, ya pasti pertama itu ya, maksudnya kayak untuk mau masuk ke fundnya mereka, modal kapital mereka mau masuk ke situ kan, let's say mau invest atau mau apa gitu, ya pasti akan berat lah, karena kan pertama harus ada cerita yang karena gue juga dengar tuh banyak juga banyak scam juga kan sebenarnya di kripto kan, banyak scam juga kayak maksudnya. Ya justru gue pernah bilang sama komunitas kita ya, lu jangan anggap serius kripto gitu loh. Ini memang main-main. Gue bilang ini memang main-main. Ya saat ini lu untung ya besok lu buntung. Saat ini ada proyek yang bagus ya besok juga ada ribuan proyek yang scam. Memang ini uang main-main. Cuman memang dari sisi yang main-main pasti ada yang serius. Ada yang serius benar. Pasti ada yang serius. Dan ya mungkin dari 1,000 satu gitu loh. Jadi nggak usah terlalu nggak usah terlalu heboh gitu. Nggak perlu gitu loh. Kita juga udah tahu. Iya. Justru kalau lu masuk ke dalam, lu udah tahu. Oh ya udah tahu. Memang begitu dunianya. Mungkin mereka masuknya pas di pucuk kali ya, Pak. Mungkin. Habis itu turun. Itu kan salah banget ya. Salah banget. Ada teman gue itu. Gue bilang, lu coba dari tahu blockchain itu dari beli aja dulu. Gue bilang dari beli ya mungkin Bitcoin lah ya. Beli aja dulu. Supaya lu lihat nih. Lu beli terus lu kan ada transaction itunya nih kan, ID gitu kan. Iya. Nah dari situ lu tahu nih, ternyata semua open,
semua traceable, semua transparan ya. Gue pengen nunjukin itu, sehebat itu gitu loh, blockchain itu gitu. Yep. Nah terus tiba-tiba dia belinya di top ya, nggak nyampe 4 bulan turun. Habis itu dia selesai dan aku nggak mau tahu lagi tentang kripto katanya. Iya. Padahal serunya kripto tuh di situ kan. Padahal serunya di situ. Karena lu bisa masuk lagi dan itu bisa naik lagi. Iya, kan? Masuk lagi menaik lagi. Volatile kan kita suka tuh sama volatile kan. Itu loh iya lah, Bitcoin kemarin masih sempat nyentuh 16.000 kan. Iya. Terakhir ini kan. 16.000 ya. Iya, sekarang udah 51.000. So, apa enggak senyum-senyum apa yang beli 16.000 kan? Bener ya. Itu kan. Nah, jadi kalau sekarang udah bertransformasi ke Eastblue sekarang ya. Jadi ini sebenarnya kalau Eastblue ini sebenarnya kita tuh dari 2021 nama entity kita namanya Eastblue sebenarnya. Oke. Jadi kita sempat ada mau bikin entity lah di luar gitu ya. Nah, namanya tuh bukan Paras, namanya Eastblue. Nah, jadi Eastblue ini sebenarnya gue bisa bilang layer 2-nya Bitcoin. Kita fokusnya ke situ. Oh, layer 2. Nah, layer 2-nya Bitcoin. Layer 2 solution lah untuk Bitcoin. Nah, Bitcoin, yep. Fokusnya ke berarti Bitcoin. Kayak Lightning Network dong. Ya, hampir sama kayak intinya fokusnya kita mau build di around Bitcoin lah gitu. Karena kita Bitcoin ini kan yang paling gede kan. Paling gede. Jadi kayaknya yang paling benar kita ke Bitcoin tapi tetap masih ada NIR-nya lah. Karena kan emang kenapa kita berani ke Bitcoin ini karena emang di NIR itu lagi ada satu fitur namanya chain abstraction. Nah, chain abstraction ini belum launching tapi besok kayaknya baru, gue nggak tahu, besok tuh ada chain abstraction day di Denver. Jadi gue makanya mau datang. Oke. Nah, gue mau join tuh. Nah, intinya sih chain abstraction itu apa ya? Lu bisa connect ke semua blockchain. Jadi lu cuma punya account NIR, lu bisa connect ke Ethereum, ke Bitcoin. Lu bayar pakai GSP-nya tuh jadi lu nggak ribet lah gitu. Wow. Ini nggak ribet. Jadi itu salah satu yang itu layer berapa? Apa tuh? Layer 1. Jadi layer 1 juga. Layer 1 atau layer 0? Kan biasanya kan layer 0 itu yang untuk bridging antara blockchain. Kalau gue sih sebenarnya gue nggak terlalu paham ya. Cuma dari layer untuk ya NIR lagi ngembangin ZK juga sih. Lagi oh iya ZK Zero Proof layer 0 itu bro. Ya itu ya mungkin. Karena kan NIR, Ethereum, blockchain kan ini kan layer 1 semua nih. Berarti kalau untuk bridgingnya mereka nih di atasnya lagi dong. Ya kan. Makanya bilang layer 0 bisa. Oh mungkin ya. Iya karena ya. Nggak mungkin di bawahnya. Kalau di bawahnya itu dia lebih ke arah apps-nya dia itu untuk mempercepat transaksi. Ya maksud gue layer 2 ini kita maksudnya di Bitcoinnya. Bitcoin. Jadi ada NIR, Bitcoin di sini kan, mungkin di tengah-tengahnya ini. Oke. Kita build chain abstraction. Jadi itu sih NIR lagi banyak udah sebenarnya nggak baru ya, tapi udah banyak ngomongin itulah. Iyalah, ZK itu kan sebuah teknologi yang sangat dikembangin sekarang. ZK mostly DAO ya, DAO, Decentralized Organizations Autonomous kan, mostly gitu. Ya istilahnya kan memang kalau di blockchain itu kan perlu ada block confirmation, ya kan. Nah itu yang dianggap membuat lama dan akhirnya ya sudah dengan model si ZK ini jadi cepat begitu masuk ke blok selanjutnya. Oh ya udah kenal nih siapa kita gitu. Oke bro, sekarang target kalian mau ke arah mana sekarang? Oke, target ya. Ya jadi tadi ini sebenarnya tadinya kita NFT marketplace dan sekarang masih jalan ya, artinya dan kita kemarin sempat di 2023 itu di awal kita ada ngembangin namanya Arcana. Oh Arcana. Arcana.gg itu salah satu project eksperimen kita lah tentang mass adoption. Jadi kita tuh sering banget kerjain tuh let's say NIR punya fitur baru gitu kan. Nah kita langsung build tuh, gunain fitur. Oh ada fitur baru, gunain. Langsung cobain. Nah di situ biasanya ada ini nih, ada kesempatan dapat grant juga. Ya kan. Nah, jadi gue ingat 2022 itu kita udah jadi kita tuh baru kerasa banget bear market tuh sebenarnya 2023. Kan orang biasa kalau 2022 kan udah pada ini karena 2022 kita masih sibuk ngembangin marketplace. Di 2023 itu kita baru kerasa tuh di Q2, Q3, Q4 itu. Iya. Nah, jadi makanya karena harga NIR juga makin merosot. Masih merosot dan
Dari 8 juta jadi berapa tuh? Udah turun lah. Untungnya kita sempat cairin berapa persen lah. Oh iya, cairin 2%. Untungnya 50% tuh kita sempat cairin lah. Oh 50% ya. Jadi apa namanya, ya itulah kita sempat cairin dan ya masih di NIR sampai sekarang. Iya. Jadi ya kita di 2023 itu ada ngembangin Arcana. Itu sebenarnya project yang khusus di Indonesia doang kita bikin. Jadi ini sebenarnya project apa ya, kayak Loyalty. Jadi lu ngerjain task gitu kan. Iya. Nah, itu bagus buat event itu. Buat event. Kayak kemarin kan kita ada sempat bikin. Kemarin lu nggak? Gue kan kemarin ke IMS. Oh iya, gimana tuh? Oh. Iya, sebenarnya model-model Arcana banyak, bro. Oh iya. 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 Gue kemarin ada sih ke Hyundai, kemudian ke Honda gitu, My Pertamina juga. Jadi kayak mereka itu dalam satu booth itu mungkin ada 6 apalah game gimmick gitu lah. Kita muter-muter lah apa gitu. Jadi kalau kita masuk ke sini stem, masuk ke sini stem. Kayak model itu. Makanya gue bilang kayaknya ini bagus juga nih, bro. Ya, kita sebenarnya inspirasi dari situ mungkin ya. Iya. Dari situ, dan kita cuma pengen bikin ini on chain ya. Tapi itu sangat menarik karena itu pasti dipakai sih. Gue kemarin lihat, ini kayaknya istilahnya sesuatu hal yang memang kalian sudah pikirkan, yang sudah jalan, nah tinggal kalian on chain kan aja sih sebenarnya. Itu udah tinggal onboarding aja sih, bro. Onboarding sama partnership juga ya mungkin. Iya, udah tinggal onboarding. Oke, next habis Arcana? Ya dari Arcana 2023 itu fokus kita tuh eksperimen. Jadi 6 bulan pertama di 2023 itu benar-benar fokusnya gimana ini bisa gampang nge-onboard orang. Dan akhirnya kita waktu itu sempat dapat 100.000 users. Bukan 100.000 ini untuk Indonesia doang kayaknya sekitar 10.000 sampai 20.000. Global ya? Enggak global, Indonesia dulu. 10.000 ya? 10.000, sekitar 10.000 sampai 20.000 lah kayak, ya sekitar itulah. Nah dari situ Arcana ini baru on chain itu pas di Juli. Juli. Nah, jadi kita sempat ikut hackathon juga di Vietnam, di Build Asia. Kita sempat menang tuh jadi mass adoption prize gitu kan. Kita menang, Arcana menang di situ. Dari situ kita ngajuin grant kita ke NIR. Ya dapat, artinya kan kita menggunakan teknologinya NIR, yang mana tadi mereka kayak waktu itu ada meta transaction yang mana itu untuk gas fee-nya tuh kita teknologi kita bayarin dulu gas fee-nya, jadi orang tuh nggak perlu bayar gas fee. Gas fee kalian bayarin ya. Kita bayarin dulu, dan itu bisa. Karena masih eksperimen sih ya. Eksperimen juga. Jadi belum ke arah bisnis oriented ya. Benar. Jadi kita gimana aja dapat traction dulu nih. Nah, ya udah sih 2023 itu Juli udah on chain, dan akhirnya kita dapat banyak users, dan itu on chain semua. On chain semua. Itu kayaknya sekarang total users sampai sekarang itu udah 300.000. 300.000. Wow. Tapi itu benar global ya, global. Jadi emang orang bisa dengan mudah, dan makanya kita sempat itu bro, sempat jadi top 4 social debts di debt radar ya. Nah itu sempat top 4 tuh di dunia tuh. Sekarang top 8 sekarang, itu turun ke 8 karena tim kita kecil ya, maksudnya tim kita kecil, jadi kita harus. Paling berapa 5 orang paling ngurus. Iya, prioritasin yang project-project yang kayak. Emang gitu sih proyek digital nih, dikit orang tapi waduh melayanin bisa ratusan ribu user gitu. Benar, dan itu enaknya gitu kan. Jadi ya 2023 fokus ke Arcana, kita dapat grant juga dari NIR itu 100.000. Ya buat inilah, buat develop gitu kan. Dan sekarang 2024 ini. Karena kita ketemu banyak investor nih, jadi 2023 tuh gue lumayan banyak ketemu ke event-event lah ya, kita ke event-event, ketemu investors, sempat pitching juga. Feedbacknya tuh semuanya kayaknya kalian terlalu banyak project gitu. Banyak project, jadi kenapa nggak bikin satu aja gitu kan? Karena problemnya tuh ya kalau kebanyakan project kan nanti susah juga kan fokusnya. Gue ada cerita menarik juga nih bro. Jadi pas kita NIRCon tahun lalu di 2023 tuh kita sempat ketemu sama salah satu investor dari A16Z. Sempat pitching kita. Sorowitz ya? Ya, A16Z. Waktu itu dia jadi speaker di sana, gue sempat ngobrol, akhirnya kita sempat pitching. Nah itu, jadi intinya sebenarnya kalau
investor sebenarnya mereka akan nyari ini dari mereka ya. Artinya mereka bisa gue bilang kayak gitu ke kita, kayak kalian terlalu banyak project. Tapi kita tetap pengen nyari one killer lah buat mass adoption. Nah, jadi makanya dari situ kita mikir, wah mungkin dari ada Arcana, ada Paras, kita kan ada project komik namanya Akoma juga kan. Ya Akoma ya. Akoma itu lumayan, usersnya itu lumayan. Itu nggak ada Web3-nya tapi dia fokusnya ke Web2. Itu kayaknya udah 100,000 loh itu. Itu Indonesia loh itu. Indonesian. Jadi dan fokusnya emang di mobile app ya. Nah ya udah, jadi kita benar-benar fokus sekarang pengen ngerjain satu ekosistem namanya Isdu ini. Nah Isdu ini yang nanti akan jadi jadi nantinya Paras itu bisa ada NFT Bitcoin, ada Akoma pun juga nanti salah satu ekosistemnya di Isdu, Arcana juga salah satu ekosistem. Jadi kita kan fokusnya itu adalah menjual teknologi Arcana ini sih, karena teknologi Arcana balik lagi ya, dia onboarding usersnya cepat ya. Nah jadi ya itu sih. Oke bro, last word. Udah nggak kerasa 1 jam. 1 jam ya. Ini last word sih. Kalau gue lihat sih beberapa proyek-proyek Indonesia kan, ya terutama waktu gue gabung di blockchain itu tahun 2017-an. Wah. Ya. Nah itu ada beberapa proyek-proyek yang gue tahu sih, yang sekarang tuh udah banyak yang mati. Ya, bahkan gue juga dengar sampai mereka bisa raise fund sampai 100 miliar loh. Iya. Tapi all projects die. Mati semati-matinya bro. Yep. Ya, walaupun sekarang muncul ya menggap-menggap aja, kayak hanya untuk ya show off aja. Tapi project yang mereka kerjakan tuh sama sekali ya mati lah, die ya. Belum lagi di Indonesia kan banyak juga orang yang ya terkenal dengan scammers, ya kan. Banyak juga yang menggunakan nama kripto, nama project kripto itu untuk MLM, ya kan, untuk multi level marketing, menggunakan cara-cara ya menggandakan duit gitu ya. Nah jadi ini sebenarnya satu PR sih bagi kita para ya kripto historik di Indonesia ya. Consumer. Jadi ini PR banget. Ya kita kan sebagai edukator juga, sebagai ya tempat lah di mana mereka untuk tahu mana yang benar, mana yang tidak benar kan. Ini kira-kira apa pesan lu bro buat para developer? Wah, gue bukan developer. Gue nggak bilang sama si user ya. Iya. Gue bilang apa sih pesan lu ke developer ini gitu loh. Oke. Jadi kalau dari gue, ini juga ini ya terjadi juga di Paras. Jadi kita dinir karena susahnya nyari developer gitu kan, dan banyak juga project dinir yang pengen launch tapi nggak punya developer ya. Jadi kayaknya gue baru jalan tuh. Jadi kita di Paras itu sekarang tuh ngebantuin project dinir mana di itu around the world juga untuk nyari developer di Indonesia. Jadi menurut gue lagi banyak lah, maksudnya banyak opportunity lah gitu kan. Teman gue yang baru join juga, ada juga yang baru join, dia dapat kita konekin dan akhirnya cocok dapat kerjaan gitu kan, dari beberapa project di UK waktu itu. Nah jadi kalau menurut gue sih, kalau lu emang Web3 ini sebenarnya kita balik lagi ya, ada balik lagi kepada ownership-nya kan kenapa ada Web3 kan lebih karena ownership kan, ada tokenization-nya di mana lu bisa akses fund itu dari luar gitu lebih cepat gitu kan. Dan ya tuh maksudnya lu tinggal cari launchpad aja, nanti yang penting launchpadnya bagus, dia bisa bantuin lu untuk raise fund gitu kan. Karena Paras juga berangkat dari situ. Dan developer menurut gue yang, karena gue juga ini ngobrol-ngobrol sama developer, banyak juga developer yang nggak mau juga ke Web3, kayak malas gitu kan, karena kan mereka udah nyaman di Web2 kan. Jadi untuk ke Web2 tuh agak ngapain gitu ke Web3 gitu kan. Nah, cuma ada juga kita developer kita dari Paras itu sekarang kerja di Singapura gitu kan. Dan mereka lebih gajinya lebih banyak gitu kan, pasti kan. Lebih misalnya kalau kita kan emang ya gaji Indonesia lah gitu kan. UMR ya. Ya. 2 kali UMR ya. Ya. 3 kali ya. ya segitulah mungkin lah. Jadi maksud gue ya, dan enaknya kerja di kripto itu kita tadi global dan itu biasa fleksibel, remote. Ya kan, lu crypto entrepreneur tuh pasti kerjanya
keliling-keliling gitu. Gue ada developer di NIR itu yang gue tiap kali conference ketemu juga sama dia gitu kan. Lu sekarang di mana gitu kan? Dia biasanya let's say di US gitu. Dia sekarang di Maroko, dia sekarang di Europe gitu kan. Kerjanya keliling-keliling karena emang ya crypto community kan ya lu bisa ketemu di tiap kota ada gitu. Jadi gue sangat positif lah karena emang karena gue ngerjain ini ya. Maksudnya kita di industri ini, di Web3 ini kita dapat banyak opportunity. Artinya gue bisa bilang mungkin cerita orang tuh kayak di Web3 itu lu bisa dapat dengan cepat gitu kan. Maksudnya ya mungkin duitnya cepat tapi cepat juga keluarnya mungkin kadang. Cepat masuk cepat keluar. Cepat keluar juga gitu kan. Jadi itu ada juga yang kayak gitu ya. Tapi intinya menurut gue Paras ini jadi apa ya? Kita patut bangga lah. Maksudnya gue ketemu banyak community di NIR di Europe di mana di teman-teman di Amerika lah gitu kan. Mereka ya maksudnya mereka sangat-sangat support kita gitu. Maksudnya kayak ya apa ya? Kayak crypto community kan sangat kolaborasi banget ya. Misalnya kayak kolaborasi itu sangat kuat lah gitu. Jadi gue bisa bilang teman-teman yang mau mencoba Web3 jangan takut lah gitu kan. Coba dulu aja. Kalau lu butuh kerjaan tanyain gue aja gitu. Ke gue aja. Langsung ke Paras ya? Langsung ke Paras aja. Nanti Isblue. Ya sama aja lah. Isblue Paras. Oke bro, thank you banget nih obrol-obrolannya. Jadi teman-teman yang pengen menjadi developer di blockchain, di crypto dan juga ya di Web3. Sebenarnya ini semua katanya sama aja sih. Bisa, yang pasti sih menjanjikan ya. Pasti menjanjikan dan nilainya itu ya pasti lebih besar kalau kalian kerja di dunia Web2 yang sekarang banyak banget di situ ya. Nah kalian harus berani lah untuk pindah kolam, dalamin, selamin kolam developer di Web3 ini karena kita udah punya role model gitu loh. Kita udah punya role model, salah satunya ini tim dari Isblue, yaitu tim Paras. Walaupun memang di sana banyak ya developer Web3 yang ya kerjanya buat scamming lah, scams atau buat model-model MLM dan yang lain. Terus terang bahwa itu sebuah money games ya yang harus kalian hindarin karena ya terus terang aja semua hal pasti ada sisi positif dan negatif. Nah yang kalian harus cari itu adalah yang sisi positifnya, yaitu membangun sebuah project dan ya dengar aja nilainya $5 juta bahkan sampai $8 juta. Oke, sampai di situ dulu perjumpaan kita. Kita akan membahas lagi lebih dalam tentang beberapa hal di dunia kripto, Web3 dan blockchain. Oke, sampai jumpa di Bell Entertainment. Das.